Di pinggir sebuah hutan lebat bernama Hutan Lodra, berdiri desa Kinala yang tampak damai namun menyimpan rahasia gelap. Setiap bulan purnama, seorang penduduk akan menghilang tanpa jejak. Semua yang tersisa hanyalah jejak kaki menuju hutan, dan bisikan tentang klan malam, kelompok rahasia yang konon melakukan ritual gelap demi kekuatan. Reva, seorang jurnalis investigasi yang dikenal karena keberaniannya, tiba di desa itu setelah mendengar desas-desus tersebut. Ia bertemu dengan Padarta, kepala desa yang tampak enggan berbicara. "Jangan ikut campur urusan ini, Nak. Hutan itu bukan untuk manusia biasa," katanya dengan nada penuh ketakutan. Namun, peringatan itu hanya membuat Reva semakin penasaran. Di pasar desa, ia mendengar cerita lain dari seorang wanita tua, Nyai Rantem. Klan itu dulu hanya mitos, sampai mereka datang membawa malam tanpa cahaya. "Mereka mengambil anakku, dan tak pernah kembali." Ketika Reva bertanya lebih lanjut, Nyai Rantem hanya berbisik, "Cari penebang kayu bernama Gana. Dia tahu sesuatu." Dengan bantuan Gana, seorang pria bertubuh kekar dengan mata yang tampak menyimpan beban masa lalu, Reva menyusup ke hutan Lodra pada malam bulan purnama. Mereka membawa senter, kamera, dan peta kasar yang ditandai oleh Gana. Hutan itu mencekam, suara burung hantu dan ranting patah menciptakan suasana yang menegangkan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan simbol aneh yang terukir di pohon, seperti lingkaran dengan garis-garis menyerupai mata. Gana tampak gelisah, tetapi tidak mau menjelaskan. Saat mereka semakin masuk, suara bisikan terdengar, seolah berasal dari pepohonan. "Itu bukan angin," kata Gana dengan wajah pucat. Mereka akhirnya sampai di sebuah reruntuhan kuno. Bangunan melingkar yang sebagian besar tertutup oleh akar pohon. Di tengah reruntuhan, ada sekelompok orang berjubah hitam berkumpul dalam lingkaran. Mereka membawa lentera merah yang memancarkan cahaya suram. Di tengah lingkaran, seorang pria muda terikat di atas altar batu, berteriak meminta tolong. Ritual itu dimulai dengan pemimpin klan memegang belati berukir. Reva ingin merekam adegan itu, tetapi ketika ia mengangkat kamera, suara gemerisik menarik perhatian salah satu anggota klan. "Ada orang asing," teriaknya. Dengan cepat, para anggota klan mulai mengejar. Gana menarik Reva, menyeretnya melalui jalur yang ia kenal. "Kenapa kau tahu jalan ini?" tanya Reva saat mereka berlari. Gana akhirnya mengaku, "Aku pernah menjadi bagian dari mereka. Aku melarikan diri, tapi mereka tidak pernah benar-benar melepaskanku." Reva terkejut, tetapi tidak ada waktu untuk berdebat. Mereka tiba di sebuah gua tersembunyi yang penuh dengan ukiran aneh, mirip simbol di pohon. "Ini tempat perlindungan yang dulu digunakan oleh mereka yang melawan klan," jelas Gana. Setelah berhasil melarikan diri, Reva dan Gana kembali ke desa dengan bukti rekaman. Namun, ketika mereka mencoba melaporkannya ke kepala desa, Padarta malah menolak mentah-mentah. "Tidak ada yang bisa melawan mereka," katanya dingin. Saat itu, Reva menyadari sesuatu. Kepala desa adalah bagian dari klan. Ternyata, klan malam tidak hanya bersembunyi di hutan, tetapi juga memiliki pengaruh besar di desa. Orang-orang yang menghilang adalah persembahan, sukarela dari para pemimpin desa yang telah menjalin kesepakatan gelap demi kekuasaan. Reva dan Gana memutuskan untuk melarikan diri dari desa, membawa bukti yang mereka miliki. Namun, saat mereka berada di pinggir hutan, sebuah suara bergema, "Kau tidak akan pernah lolos." Bayangan hitam muncul di antara pepohonan, mengejar mereka sekali lagi. Cerita ini baru permulaan. Klan malam lebih dari sekadar kelompok rahasia. Mereka adalah bagian dari konspirasi yang jauh lebih besar, yang mencakup jaringan kekuatan gelap di berbagai tempat. Reva tahu bahwa apa yang ia temukan hanyalah puncak gunung es. Kini, ia harus memutuskan, menyerah pada ketakutan, atau melawan dalam bayang-bayang.